Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Yeremia 38 ayat yang ke-6. Mereka pun mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam sumur milik Malkia, putra raja, yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di sumur itu tidak ada air, hanya lumpur, dan Yeremia terperosok ke dalam lumpur itu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita menceritakan bagaimana perjuangan seorang nabi, Nabi Yeremia yang mengingatkan kaum bangsanya. Jadi situasinya mereka dalam situasi terpuruk secara politik, secara militer, dan Yeremia mendapatkan mandat dari Tuhan untuk menyatakan hal-hal yang salah, hal-hal yang berdosa atas apa yang mereka lakukan sebagai pribadi, kelompok, dan bangsa. Itulah sebabnya kemudian mereka mengalami kemerosotan kekuatan dan mereka akan mengalami kehancuran ketika mereka tidak segera memperbaiki hidup mereka. Dan berita kehancuran dengan musuh yang besar Babel itulah yang membuat para penatua pada waktu itu merasa jengkel. Karena mereka selalu mengupayakan, menyemangati rakyat, menyemangati prajurit dengan mengatakan kita akan menang, kita akan bla bla macam-macam. Tetapi Yeremia dengan jujur mengatakan, kalian punya dosa, kalian punya salah, kalian punya sesuatu yang tidak benar, beresin. Kalau tidak, kalian akan hancur. Dan nubuat tentang kehancuran itulah yang membuat para penatua merasa marah. Dan akhirnya mereka mendesak Raja Sedekia, dan kemudian Sedekia mengatakan, silahkan, Yeremia ada di tanganmu. Dan mereka memasukkan Yeremia ke dalam sumur, dan sumurnya memang tidak ada airnya, tapi ada lumpurnya karena bekas air begitu. Dan ditaruh di situ, kita bisa bayangkan berarti ya diikat macam-macam sebagainya. Ada kelompok orang yang mengerjakan itu dengan cepat dan dengan sistemik gitu ya, memasukkan Yeremia ke dalam sumur. Artinya dia akan dibiarkan mati kelaparan dan dianggap selesai persoalannya. Dia mau dibunuh dengan cara disiksa. Apa yang boleh kita hayati? Kadang-kadang kita juga mungkin mengalami hal yang seperti itu. Ketika kita menyuarakan sesuatu yang baik dan benar di lingkungan kita, yang terjadi adalah kita dikucilkan seperti masukkan ke dalam sumur. Tidak cuma dikucilkan, tetapi dimasukkan dalam sumur yang di situ ada lumpur yang membuat kita terperosok. Kita kemudian ditenggelamkan, nama baik kita ditenggelamkan, reputasi kita dan seterusnya. Tetapi Tuhan menolong Yeremia. Dengan apa? Ada orang yang namanya Ebed-Melech, seorang Ethiopia, yang ada di istana raja, dan dia melaporkan peristiwa itu kepada raja. Dan dia merasa kasihan kepada Yeremia. Nanti dia bisa mati kelaparan di situ, tidak ada roti, kehausan, dan seterusnya. Dan akhirnya dia mendesak kepada raja, mengusulkan kepada raja untuk dibebaskan. Akhirnya raja memerintahkan kepada Ebed-Melech namanya, dan kemudian membebaskan Yeremia dari sumur lumpur itu. Artinya ketika kita melakukan tindakan yang baik, yang benar, yang kemudian ada orang yang nggak suka dan memperosokkan kita, percayalah ada bahkan orang asing, orang Ethiopia yang dipakai Allah untuk menyelamatkan Yeremia. Tetaplah untuk terus hidup baik, tetaplah memperjuangkan kebenaran, kalaupun itu membuat kita merasa diri sebagai orang yang diperosokkan, orang yang dikucilkan, orang yang dimasukkan ke dalam sumur. Ingatlah, Tuhan tetap pelihara dan Tuhan tolong dengan jalannya Dia. Semoga kita menghayatinya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemurahan dan pertolongan Tuhan terus menopang dan menyertai setiap sahabat menjalani dengan penuh setia jalan yang benar dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.